الحسين مرحبا مقصد يا الله يا الله يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا وهدنا نرجى سبيله يا الله نشهد ونرشد يا الله يا الله يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilur rahmat wa bi dzikril habibihi tunalu bihi syafa'ah yaumal qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahabah wal garabah sayyidina Muhammad salawatullah wa salamuhu min yaumina hadha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apapun nikmat karunia yang Allah berikan kita pada hari ini, pada sore hari ini. Allah berikan kita suatu takdir yang baik, di dalam kumpulan yang baik, bertemu dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita beranjak daripada tempat ini, Allah catat kita menjadi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pujian yang tak terhingga kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apapun takdir baiknya. Pada sore hari ini kami masyarakat kampung Tuan-Tuan, terlebih khusus yang berada di Kalimantan Barat, lebih tepatnya di Ketapang, mendapatkan suatu hadiah yang spesial, hadiah yang tak terkira harganya, yaitu dengan kedatangan guru mulia Al-Ustadz Tengku Muhammad Zulkarnain dari Medan. Beliau adalah salah satu daripada pewarisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemegang amanah tongkat estafetnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau daripada latar belakang beliau adalah Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 periode. Alhamdulillah, di sore hari ini beliau hadir bersama-sama kita di kediaman orang tua kami, Al-Habib Alwi bin Ali Al-Gadri, selaku pembina penasehat di kampung Tuan-Tuan, kampungnya para habaib, para zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam teruntuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi indah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadikan sebuah kata yang paling indah, yaitu al-muslim akhul muslim. Saudara muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Alhamdulillah, potret kita pada sore hari ini adalah tak lain dan tak bukan menyambung tali silaturahmi kita. Mudah-mudahan dengan menyambung tali silaturahmi kita pada sore hari ini, Allah memberikan kita suatu kenikmatan yang begitu luar biasa, bisa kumpul bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdausi a'la manaziliha.
Alhamdulillah pada sore hari ini telah kami buka acara ini dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan yang insya Allah telah kita mulai pembacaan tersebut sampai mahalul qiyam, dan insya Allah akhir nanti kita tutup dengan doa. Tapi sebelum pembacaan doa, kita minta kepada Al-Ustadz Tengku Muhammad Zulkarnain sepatah dua patah katanya, nasihat-nasihat daripada wasiat-wasiatnya baginda Nabi Muhammad SAW untuk beliau sampaikan kepada kita. Dan kami harapkan kepada Al-Ustadz Tengku Zulkarnain bersedia memberikan nasihatnya kepada kami semuanya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Baginda Rasul bersabda, siapa tidak memiliki perasaan kasih sayang, orang itu tidak akan disayangi. Sayangilah olehmu seluruh penduduk bumi ini, niscaya ahli langit seluruh malaikat akan cinta dan sayang kepadamu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlul bait, keluarga besar Al-Habib Alwi Ketapang yang dimuliakan Allah SWT, para kiai, para ulama, para habaib yang mulia, saudara-saudaraku serta anak-anakku sekalian rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yakin bahwa Nabi adalah makhluk terbaik yang pernah Allah cipta di alam jagat raya ini, bahkan lebih baik dari malaikat, maka orang itu mengikuti ajaran beliau, orang itu akan mulia dunia, mulia dalam kubur, mulia di padang mahsyar, dan mulia di surga Allah SWT. Siapa ragu-ragu dengan Nabi Muhammad SAW, maka sia-sialah kehidupannya di dunia, celaka besar di dalam kubur, celaka lebih besar di padang mahsyar, dan puncak kecelakaan orang yang ragu dengan keagungan Rasul, dihina Allah di neraka jahanam. Oleh karena itu, jangan sekali-kali dalam hati kita ini ada keraguan kepada Nabi. Hari ini kehebatan Nabi itu dihancurkan bukan hanya oleh orang-orang kafir dan munafik, bahkan orang-orang yang mengaku Islam, bahkan bergelar kiai atau ulama, merendahkan Nabi SAW. Saya tidak tahu kenapa akhir zaman ini begini rusak. Semua nabi-nabi begitu lahir Allah beri irhas, tanda-tanda bakal jadi rasul. Kalau sudah jadi rasul, Allah beri kekuatan namanya mukjizat untuk mengalahkan musuh-musuh. Tapi sebelum jadi rasul diberi irhas. Nabi Ibrahim itu alaihissalam mau dibunuh Namrud. Semua anak laki-laki yang lahir tahun itu dibunuh. Ibu beliau antar ke sebuah gua, bungkus, sudah ada tempat tidurnya dari batu. Entah siapa yang buat, siapa yang mahat tidak tahu. Diletakkan situ, gua ditutup batu, situ ada air menetes jadi satu kolam bersih. Nabi Ibrahim diserahkan ibu beliau kepada Allah. Allah pelihara Nabi Ibrahim, menyusu dari ibu jari tangannya sendiri, keluar susu, sehingga Nabi Ibrahim digelar Khalilullah. Sekali-sekali ibu beliau datang sudah tumbuh besar.
dan tidak buang air besar. Kalau buang air besar dimakan semut lah Nabi Ibrahim. Dari mana susu yang tanya? Keluar dari jarinya sendiri. Sekali-sekali ibu beliau datang sudah tambah besar. Sampai beliau besar keluar masuk ke kota, tidak tahu lagi tahun berapa lahir sehingga beliau selamat. Tanda-tanda kenabian, irhas. Nabi Isa alaihissalam berbicara masih baru lahir, membantah dua agama, membenarkan satu agama. Jadi satu kalimat tiga. Orang Yahudi mengatakan Siti Maryam alaihissalam berzina, punya anak haram. Pada tahun 324 orang Kristen buat konsili gereja kedua di Nikea, melantik Nabi Isa jadi Tuhan, anak Tuhan. Nasrani mengatakan anak Tuhan, Yahudi mengatakan anak zina. Orang Islam mengatakan beliau hamba Allah. Waktu ditanya oleh Yahudi itu, anak siapa ini? Kamu zina sama siapa? Ngaku. Perempuan, bapakmu orang soleh, Imam Masjidil Aqsa, Imron. Ibumu wanita solehah, pamanmu Nabi Zakaria, bibimu wanita soleh, sepupumu Nabi Yahya, buyutmu Nabi Harun. Gimana kamu bisa berzina melahirkan anak haram begini? Ngaku, anak siapa ini? Siti Maryam alaihissalam tunjuk itu anak dalam pangkuan beliau. Anak itu bicara, tiga agama disinggung terus. Inni Abdullah, sesungguhnya aku bukan anak zina. 324 tahun kemudian orang Nasrani ditangkisnya, sesungguhnya aku bukan anak Allah, tapi aku hamba Allah, seperti Nabi Muhammad katakan, abduhu wa rasuluhu. Ataniyal kitab, Allah beri sebuah kitab kepadaku yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, Allah jadikan aku menjadi pembawa berkah kemanapun aku datang sampai hari kiamat. Irhas. Dan semua nabi-nabi turun ke dunia membawa barokah. Kemana nabi itu datang, tempat itu berkah sampai hari kiamat. Nabi Musa nyebrang Laut Merah, tinggal di Gurun Sinai 40 tahun, datang awan hitam memayungi 40 tahun nggak pergi-pergi, buat kemah Bani Israel di situ. Tidak ada air, dipukul tuh gunung batu, fan fajarat min husnata asyrata aina, keluar 12 pancuran, satu suku satu pancuran, satu suku satu pancuran. 12 suku Bani Israel ngambil air dari pancuran masing-masing yang terpisah. Mereka nggak mau kongsi. Melawan kita mereka bersatu, tapi sesama mereka pecah belah. Sampai sekarang air itu masih ada, walaupun tidak lagi 12 pancuran, tapi masih mengalir kira-kira 2-3 meter lebarnya. Airnya jernihnya bukan main. Orang menyebutnya Ain Musa, di tengah-tengah gurun Sahara itu, di tengah-tengah gurun Sinai ada air mengalir, bekas pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Tanah itu berkah sampai hari kiamat. Semua nabi-nabi. Nabi Isa alaihissalam pergi ke satu bukit sebelum diangkat ke langit kedua. Beliau sholat di situ dengan murid-muridnya. Beliau katakan, malam ini saya akan berangkat. Beliau pegang pohon zaitun, baru ditanam kecil-kecil gitu. Zaitun, nanti kita jumpa lagi. Saya akan turun lagi sini bunuh Dajjal, mengislamkan semua orang Kristen. Pegang-pegang tuh pohon, dia berangkat. Pohon itu nggak mati sampai sekarang. Batangnya itu mungkin lebih 6 meter besarnya, tingginya hanya 8 meter kurang aja. Pohon itu tidak mati-mati sampai sekarang, masih menunggu Nabi Isa alaihissalam. Barokah. Nabi Muhammad SAW pun membawa barokah. Kemana Nabi datang, barokah ada sampai hari kiamat. Waktu Nabi Muhammad SAW, baginda Rasul kita, mengambil Mekah, Fathu Mekah, Rasulullah tawaf, kemudian Rasulullah menimba air Zam-Zam, kemudian Rasulullah meludahi air Zam-Zam itu, memasukkan satu timba dengan air ludah beliau itu. Kata Nabi Muhammad SAW, mulai hari ini ada 2 keberkatan pada air Zam-Zam. Pertama, keberkatan Nabi Ismail alaihissalam. Kedua, keberkatan ludah Rasulullah SAW. Siapa minum Zam-Zam sekarang dapat 2 keberkatan. Keberkatan Nabi Ismail sampai kiamat itu air nggak kering-kering. Kedua, keberkatan ludah Rasulullah SAW.
Sampai sekarang kita masih bisa minum itu, keberkatan ludah Rasul dan keberkatan Nabi Ismail alaihissalam. Itu hadis hasan. Dan hebatnya Rasulullah tuh, mimpi kita dengan Rasul tuh pasti betul, mimpi jumpa Rasul. Sekarang mimpi dipersoalkan, mimpi mau dipanggil polisi. Masya Allah. Satu hari Imam Warash, qiraat 7 itu sab'ah, satu diantaranya qiraat Warash. Beliau itu imam Masjid Nabawi, begitu alim, soleh, dia luar biasa. Sanad Qur'annya sampai ke Nabi, bisa sah dipakai sholat di seluruh dunia sampai hari kiamat. Qiraat beliau. Satu malam beliau mimpi jumpa Rasulullah. Baginda Rasul bilang, duduk ya Warash. Dia duduk, buka mulutmu, buka mulut. Kemudian Rasulullah meludahi mulut Imam Warash, telan ludah saya. Imam Warash menelan ludah baginda Rasul dalam mimpi. Besok pagi beliau sholat, orang yang di belakang beliau jadi imam itu mencium harum yang tidak pernah dicium sebelumnya. Kalau beliau bicara keluar harum dari mulut beliau. Orang bilang, kenapa sekarang mulutmu jadi harum begini? Saya diludahi Rasul dan saya disuruh telan ludah Rasulullah SAW. Sampai wafat mulut Imam Warash harum karena menelan ludah Rasul dalam tidur, dalam mimpi. Barokahnya Rasulullah SAW. Tapi ada satu kelebihan Rasul yang di atas Rasul-Rasul yang lain. Apa itu? Rasulullah selain membawa barokah sama dengan nabi-nabi yang lain, Rasulullah bawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutuskan engkau hai Rasul, ketiga kota aja Nabi, Mekah, Madinah, Taif. Tapi kata Allah, melainkan membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Kalau Nabi Isa datang ke Bethlehem, Bethlehem jadi barokah. Nabi Musa datang ke Sinai, Sinai jadi barokah. Nabi Ismail datang ke Mekah, air Zam-Zam itu jadi barokah, itu Mekah. Wajarlah karena nabinya datang. Tapi Nabi Muhammad, beliau turunnya di Mekah aja, Madinah, Taif. Tapi rahmat Allah turunnya di Ketapang, Masya Allah. Rahmat Allah turunnya di Rusia, rahmat Allah turunnya di bulan, rahmat Allah turun di seluruh alam semesta. Rasul tidak perlu datang ke tempat itu, tapi rahmat Allah datang. Itu yang tidak dimiliki nabi yang lain. Nabi yang lain harus datang dulu baru berkah datang di situ. Nabi Muhammad SAW nggak pernah datang ke Kalimantan, tapi rahmat Allah bersebar di Kalimantan. Paham? Kemudian menurut ilmu sanad, sekarang namanya DNA, ada dua makhluk Allah di dunia ini yang anaknya jutaan. Heran, siapa ini orang? DNA-nya sama, jutaan orang, hampir 2 juta orang DNA-nya sama. Setelah diperiksa, kemungkinan besar orang ini Genghis Khan. Dia menguasai 2/3 dunia, dan setiap dia menguasai satu kota, dia jinahi itu istri-istri raja-raja yang dia kalahkan itu. Anaknya sekarang seluruh dunia 2 juta orang. Tapi dengan cara batil, dia jinahilah orang dia nggak beragama kan. Tapi ada satu lagi, jutaan orang DNA-nya sama. Siapa ini? Ada di mana-mana. Dicari-cari, ternyata Rasulullah SAW. Zuriatnya ada di mana-mana, Masya Allah. Di Indonesia paling banyak zuriat Rasulullah SAW. Indonesia. Dengan cara nikah yang halal, Masya Allah. Jadi tidaklah sama darah kita dengan darah yang bertautan dengan Nabi. Harus kita akui itu. Tidak sah sholat kita kalau dalam syahadat kita nggak sholawat kepada Rasul. Sebab rukun qauli itu, tahiyat akhir itu, sampai pada sholawat pada Rasul. Dan diperintahkan bersolawat kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Manalah masuk keluarga kita di situ. Keluarga saya mana masuk situ, nggak disebut pun. Kalau kita menganggap kita sama dengan zuriat Rasul, bodoh betul kita.
Bagaimana kita setiap sholat menyebut nama Rasul dan zuriatnya? Dalam sholat kita kasih salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba kita sekarang benci dengan salah satu keturunan Rasulullah SAW. Bagaimana di akhirat kita jumpa Rasulullah SAW? Kita bilang, ya Rasul, saya umatmu, kasih syafaatmu. Ditampar Rasulullah mungkin. Munafik, kata Nabi, atau bodohnya kau. Dalam sholat kau sebut-sebut salam untukku dan keluargaku, tapi keluargaku kau aniaya, keluargaku kau fitnah-fitnah, keluargaku kau benci-benci. Bagaimana mau selamat? Oleh karena itu saya pesan ini sore ini, jangan ada sedikit pun rasa tak senang kepada keturunan Rasul. Sama orang beriman aja nggak boleh. Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan dijadikan hati kami ini ada rasa ghil, ada rasa iri, nggak enak, nggak senang kepada orang beriman. Kepada orang beriman aja bahaya di akhirat. Bagaimana ada rasa nggak enak di hati kita kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Syekh Maimun Zubair almarhum, keturunan Rasulullah ini kalaupun menurut kita tak baik, seperti lembaran Quran yang terlepas dari mushafnya. Ada lembaran Quran tersobek, tercampak, wajib diambil itu. Kalau kita jalan nampak ada Quran yang terkoyak, tercampak ke tanah, wajib diambil itu, diselamatkan itu. Kalau kita lihat Quran terbuang, biarin aja lah, kita terus, oh berdosa kita menyia-nyiakan mushaf Al-Quran itu. Wajib diambil. Seperti itulah kata saya Maimun Zubair almarhum terhadap keluarga Rasulullah SAW. Paham ya? Nah, supaya kita mati jumpa Rasul aman. Bagaimana kita jumpa Rasul di akhirat ada rasa nggak senang kita dengan keturunan Rasulullah SAW? Mana selamat kita? Allah, percaya kalian cakap saya, percaya kalian omongan saya. Buang jauh-jauh itu. Sama orang beriman aja suruh buang jauh-jauh perasaan itu. Bagaimana dengan zuriat-zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karena itu, beruntung di Kalimantan ini banyak habaib-habaib menyebarkan agama di sini. Beruntung. Kita jaga kubur beliau-beliau, keturunan-keturunan beliau, karena nanti kita di akhirat dibariskan bi imamihim, dengan pemimpinnya masing-masing. Nggak mungkin kita langsung di belakang Rasul, oh kejauhan, nggak mungkin. Kita pasti di belakang sana itu, ya nggak? Tapi paling tidak adalah yang mimpin kita itu zuriat Rasul juga. Walaupun kita abad ke 20 ini, 21, jauh dari Nabi 14 abad, adalah keturunan-keturunan Rasulullah SAW yang kita ambil jadi guru, jadi pemimpin kita, supaya kita selamat aja di akhirat. Mungkin kita terlalu banyak dosa, tapi kalau Rasulullah kasihan kan diberinya syafaat kita. Betul? Itulah yang saya mau sampaikan. Tidak bisa Islam ini maju kalau tidak ada yang dipatuhi. Mesti ada satu yang dipatuhi. Kalau tidak, tidak bisa. Satu kata. Di Ketapang ini bisa bupatinya bukan orang Islam, karena kita nggak satu kata. Orang kita yang banyak kok kalah, karena kita nggak satu kata. Coba kalau kita mau milih, nanya kiainya, nanya habibnya, siapa dipilih? Nggak ada yang lain, si Anu aja selesai. Jakarta kita bisa menang kok. Duit kalah kita, semuanya kalah kita dengan Ahok. Tapi kita menang karena ada di situ Habib Rizik, ada kiai-kiai yang bersatu. Tanpa duit menang. Naik Anies, pakai duit, lawannya Ahok. Modal apa? Modal keyakinan kepada ulama, modal keyakinan kepada para habib. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana Jakarta kalau kemarin
bukan pemimpinnya orang yang dipilih oleh para kiai dan para habaib. Itu pulau reklamasi jadi 14, 20 juta orang Cina mau masuk situ. Penduduk Jakarta sekarang aja cuma 10 juta kok. Kalau dia masuk 20 juta sampai hari kiamat, gubernurnya dia semua. Takkan menang lagi kita sampai hari kiamat. Orang dia 2 kali lebih banyak dari kita. Kita 10 juta, dia 20. Untunglah kemarin itu para penduduk Jakarta paham. Terakhir saya pesan, kita disuruh Allah bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Paling tidak 3 tahun ini saya lihat 3 gerakan kita yang bersatu yang berhasil. Pertama, menolak undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila, ketuhanan yang berkebudayaan, dicabut. Karena apa? Seluruh orang Islam menolak. MUI, NU, Muhammadiyah, Matlul Anwar, Al-Wasliyah, semuanya bersatu menolak, cabut, nggak jadi. Yang terakhir ini Perpres minuman keras, cabut. Walaupun baru pakai mulut, belum pakai. Harusnya mencabut Perpres pakai Perpres. Nggak bisa kalau nggak pakai Perpres. Jadi cuma cabut lampiran pun pakai mulut, harusnya pakai tertulis. Kalau nikah itu tertulis, cerainya harus tertulis. Kalau enggak, jandanya bisa nikah lagi. Paham? Lain kalau nikahnya siri ya boleh ya enggak. Ini udah pakai Perpres, cabutnya mesti pakai tertulis juga. Kita masih nunggu tertulis, tapi berhasil. Kalau enggak kan bahaya. Tinggal SKB 3 menteri yang belum. Tapi Sumatera Barat sudah bersatu menolak, dari ulama, pemimpinnya semua menolak. Kenapa? Karena peluangnya 2. Wanita-wanita muslimah yang ada di sekolah negeri SD, SMP, SMA boleh menutup aurat sesuai dengan syariat Islam, tapi boleh juga membuka aurat melawan syariat Islam. Kan berarti kan di sekolah negeri diberi 2 kesempatan. Mentaati Allah boleh, membangkangi Allah 12 tahun boleh. Bahaya dong. Nah, alasannya pendidikan nggak boleh dipaksa-paksa. Anak-anak itu kalau mau ya silakan, kalau enggak ya enggak. Mendidik jangan dipaksa. Loh, mendidik itu dipaksa. Kalau nggak dipaksa bukan pendidikan namanya. Kata Nabi, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'ina sana. Waktu dia umur 7 tahun perintahkan sholat. Waktu umur 10 tahun nggak sholat boleh wadribuhum, pukul. Berarti kan dipaksa. Anak 10 tahun kan belum wajib sholat, belum akil balik laki-laki umur 10 tahun. Kenapa boleh dipukul? Karena mendidik itu memaksa. Kalau enggak, ngapain anak sekolah pakai pakaian seragam? Ayo, kenapa pakai wajib? Kalau nggak pakai seragam nggak boleh masuk sekolah. Pilih aja lah, mau pakai daster, mau pakai celana monyet, ya kan? Nah, terserah aja dong, mau pakai seragam. Kenapa harus pakai pakaian seragam? Kenapa nggak boleh milih? Karena dipaksa, betul. Kenapa dipaksa pakaian seragam? Supaya baik. Lah sama, kenapa dipaksa pakai jilbab? Supaya baik. Merokok, kan dipaksa nggak boleh merokok. Coba biarkan, mau merokok enggak, silakan. Kalau enggak berasap, kelas tuh semua. Betul? Dipaksa nggak boleh merokok, betul? Kenapa nggak boleh dipaksa pakai jilbab? Mana lebih bahaya, merokok dengan pakai jilbab? Mana lebih bahaya, meninggalkan pakaian seragam dengan pakai kerudung? Nggak pakaian seragam nggak masuk neraka kok. Tapi kalau nggak pakai kerudung, jadi kenapa pakai kerudung nggak boleh dipaksa, pakaian seragam boleh dipaksa? Pemikiran-pemikiran begini ini nggak waras sebetulnya, nggak betul pemikiran ini, nggak apa namanya ya, nggak duduk dia dengan akal yang sehat, harus dibantah. Dan ketika ulama membantah, kalian semua harus mendukungnya. Siap? Siap. Begitu. Siapa lagi yang membantah kalau nggak ulama? Dan ketika umat Islam bersatu, mereka pasti mundur. Perpres mundur kok, undang-undang HIP mundur, betul nggak? Nah, itu aja saya pikir. Mudah-mudahan sore ini persatuan kita semakin kokoh. Agama boleh dijalankan 100% di Indonesia ini. Dijamin Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 Ayat 2. Negara menjamin
tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankannya. Jadi orang Hindu boleh beragama Hindu dan menjalankan ajaran Hindu 100%. Orang Kristen boleh memeluk agama Kristen dan menjalankan ajaran Kristen 100%. Orang Islam boleh nggak memeluk agama Islam menjalankannya 100%? Harusnya boleh, tapi kan enggak. Ada aja yang mencoba menghalangi, pakai cadar radikal, perempuan pakai cadar radikal, padahal cadar itu ada di Quran Al-Ahzab 59. Giliran perempuan pakai celana pendek radikal, kan repot. Islam mewajibkan memilih pemimpin yang Islam, betul? Kan itu syariat Islam, boleh dilaksanakan 100%. Dianggap intoleransi, tidak bineka tunggal ika. Iya, giliran di daerah yang Islam sedikit nggak pernah orang Islam menang situ. Di Bali seumur hidup dari bupatinya sampai gubernurnya orang Hindu terus, seumur hidup Indonesia merdeka 75 tahun. Iya kan? Nah, alasannya ya karena mereka banyak. Lagi giliran kita banyak kok boleh orang itu. Ini pakai akal kita. Di NTT sampai kapanpun bupatinya gubernurnya tetap orang Kristen, dia banyak situ. Kenapa di sini kita enggak? Ayo, kan dijamin. Kita takut, jangan bawa-bawa politik Pak. Kalau agama, jangan bawa-bawa agama dalam politik. Patutlah banyak kena tangkap KPK masuk penjara karena berpolitik tidak bawa agama. Agama cuma 4 kali dibawa: lahir, khitan, kawin, mati. 4 kali aja. Disumpah pakai Quran, saya tidak akan mencuri, dana bansos diembat. Coba, karena nggak bawa agama kan, betul? Mana ada kalau dia bawa agama dia mau mencuri? Nggak bawa. Semua agama melarang mencuri. Itu aja yang mau saya sampaikan. Tetap bersatu, ngaji sama ulama-ulama kita. Ketika mau pemilihan, kita datang sama ulama-ulama, rapat, sidang, siapa yang kita ambil, calon 3, dari 3 ini 1 aja, yang 2 walaupun daftar nggak usah dipilih. Harus begitu, suara kita nggak pecah. Paham? Oh, cerita politik itu kucurkan, biar aja, memang nggak boleh cerita politik. Politik kan bagian dari agama, betul? Betul? Begitu. Agama Islam ini diatur dari lahir sampai mati, bahkan sampai setelah mati. Cara makan, cara minum, pokoknya cara ibadah, cara muamalat, cara munakahat, cara jinayat, cara siasah, semua diatur, betul? Cara mau mati, lakinu mau takum la ilaha, mau mati ditalkinkan, udah mati pun bawa agama. Wajib mayat itu dimandikan pakai air mutlak, nggak boleh pakai akal. Saudara-saudara, saya orang kaya, bapak saya meninggal dunia pagi ini, saya direktur utama PT Pertamina, saya akan mandikan bapak saya siang hari ini dengan Pertamax Turbo. Boleh? Nggak boleh, harus bawa agama, betul? Sudah mati bawa agama. Kok tiba-tiba politik jangan bawa agama? Ini yang ngomong orang Islam apa enggak ini? Kalau orang Islam kenapa dia ngomong begitu? Kenapa agama lain boleh, kenapa kita nggak boleh? Itu harus dipikirkan. Hilangkan dari hati kita ini sifat-sifat pengkhianat terhadap agama kita sendiri. Paham? Sampai sini aja, terima kasih Habib, saya sampai sini. Itu paman guru saya, Sayyid Muhammad Alawi. Guru saya berguru kepada kakek beliau, Sayyid Abbas Al-Maliki. Kemudian guru saya itu mengaji kepada bapak beliau, Sayyid Alawi. 18 tahun ya, 20 tahun di Mekah. Pulang, sebetulnya kakek guru saya itu yang Syekh Azra'i Abdul Rauf itu, tapi saya mengaji sama 5 guru beliau tamat, beliau panjang umur sampai 90. Saya sampai yang 5 tamat, yang 5 ini bawa saya ke rumah guru saya Syekh Azra'i Abdul Rauf Al-Hafiz. Dari beliau lah saya dapat sanad dari Rasulullah, ketemunya dengan Sayyid Abbas. Jadi saya panggil beliau paman. Saya waktu ke Mekah tahun 96 saya tinggal di sana. Memang ganteng, waktu belum kawin pernah ke Medan. Waktu belum kawin gantungnya luar biasa paman saya ini ya. Saya tengok tadi fotonya, masya Allah. Istri beliau yang keempat orang Madura ya. Teruskan ngaji, teruskan dengan ulama. Kita doakan Habib Rizik dan seluruh keluarganya agar kiranya diselamatkan Allah dari segala macam bentuk yang tidak menyenangkan.
Dan semoga para ulama kita yang memperjuangkan kebenaran dibantu oleh Allah SWT, dikumpulkan di akhirat bersama baginda Rasulullah SAW, bersama seluruh zuriat-zuriat beliau. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Amin ya Allah, amin ya Rahman ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma bisiril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah istajib du'aana ya Allah ya arhamar rahimin. Fansurna 'alal qaumidz zalimin waftah lana fa innaka khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran kasiran ala muhadaratihi. Terima kasih kepada Tengku Guru Zulkarnain atas nasihat-nasihatnya. Mudah-mudahan nasihat beliau menjadi motivasi bagi kami semuanya di dalam semangat ukhuwah, menjalin tali silaturahmi semua, agar kita semua sepakat, sekata, seiras, sebahasa dalam memperjuangkan amanat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, maka acara pada sore hari ini pun telah berakhir, dan kami minta kepada Tengku Zulkarnain sebagaimana jadualnya itu ziarah ke makam tetua pembawa Islam pertama kali di mana Ketapang ini, lebih khusus di Tuan-tuan, di belakang di depan pusara rumah ini, tepatnya di depan Allah. Kepada nanti kita bersama-sama ziarah kepada Habib Hasan bin Husin bin Hasan bin Hasan bin Syahab dan Habib Abu Bakar bin Muhammad Idrus setelah mencicipi jamuan yang telah kami sediakan.